Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Fa nuwasil ma'akum ayyuhal ikhwan daris fajar fi kitab Salamul Fudala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ila anqal illa linushin, kecuali untuk menasihati. Kemarin tandanya ulama akhirat kan ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong termasuk ulama akhirat, amin. Nah, ulama akhirat ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya diantara yang telah disebutkan kemarin itu sampai apa? Ia ini menjauhi penguasa. Dia tidak akan masuk menemui penguasa satu hari pun illa linushin, kecuali untuk menasihati. Au lidaf'in madzalimin, atau untuk lidaf'in menolak madzalimin, kezaliman. Menolak kezaliman. Misalnya ada kebijakan yang kurang sesuai syariat, ya. Kebijakan perda, peraturan daerah gitu kurang sesuai syariat. Misalnya apa, di satu daerah dihalalkan khamar, minuman keras, kan nggak sesuai syariat. Nah, ulama harus menolak kezaliman tersebut. Dia berhak datang ke penguasa, ya, pemerintah setempat, nolak kayak gitu. Au lisyafaati fil marodo, atau lisyafaati untuk memberi pertolongan fil marodo, pada orang-orang yang sakit. Misalnya di tempat penguasa itu ada yang sakit, dia ingin memberikan pertolongan kayak gitu, ya, itu nggak apa-apa. Fadkhula, maka masuk dia, ya, ke tempat penguasa. Jadi nggak masuk penguasa nggak harus setiap hari kayak menjilat penguasa kayak itu, nggak, ya, ulama nggak boleh seperti itu, haram hukumnya. Wa ilal fatawi, kemudian tanda berikutnya, tanda ulama akhirat ialah wa ilal fatawi, dan kepada fatwa-fatwa, la yakunu, tidak adanya ia musari'an, tergesa-gesa. Jadi ia ini apa? Memberi fatwa ini tidak tergesa-gesa gitu. Keburu-buru langsung berfatwa begini, berfatwa misalnya apa itu? Bitcoin ya, kan lagi rame nih, ya. Apa itu Bitcoin? Apa hukumnya Bitcoin? Langsung berfatwa halal aja, ya. Halal dari mana ini, ya? Kaji dulu, ya. Ulama salaf soleh dulu itu apa? Mereka itu apa, kalau berfatwa tuh minimal murojaah 3 hari 3 malam itu, nggak langsung sehari jadi 3 hari 3 malam, bener-bener hati-hati bener gitu, langsung fatwa langsung. Wa yaqulu, dan mengucapkan siapa alim akhirat, is'al, tanyakanlah kamu, man yakunu, akan orang yang adanya dia ta'ahula, ahli, ya. Ta'ahula, ahli, benar-benar ahli. Kadang apa, orang yang ulama akhirat ini apa, ia selalu mengucapkan apa, is'al man yakunu ta'ahula, tanyakan aja sama orang yang benar-benar ahli. Oh, mungkin itu ustadz ini apa lebih tahu daripada saya, oh mungkin kiai itu lebih ahli daripada saya kayak gitu. Nah, dia nggak malu berbicara seperti itu. Kadang kita apa, malu, ya, wah langsung jawab aja padahal nggak tahu, salah itu berfatwa kayak gitu. Oh, mungkin fatwanya coba tanyakan ke lembaga ini MUI atau apa gitu, nggak apa-apa, kan lebih ahlinya mereka. MUI kan dalam kajian fatwa mereka, kitab rujukan fatawinya kan banyak gitu. Nah, wa aba,
dan menolak siapa alim akhirat ijtihadan akan ijtihad la yakunu yang tidak adanya ia ta'ayyanan ketentuan. Maksudnya ya, ia menolak berijtihad yang tidak ada ketentuan pastinya. Nggak pasti ini ya, mungkin apa, wah saya belum pasti ini kayak gitu ya. Dia menolak ijtihad. Maksudnya ijtihad itu kan badul majhud fi tahsilil maksud ya. Dia mengarahkan segala usaha untuk menghasilkan yang dituju dimaksud. Misalnya apa, beristihad tentang hukum apa itu tadi ya, Bitcoin kayak gitu. Nah, dia beristihad betul-betul sampai matang. Kalau misalnya belum pasti juga, udah dia menolak istihad. Udah saya nggak perlu mengkaji lagi, udah. Wa yaqulu dan mengucapkan, kalau udah begitu dia mengucapkan apa? La adri. Aku tidak tahu ya. Idza lam yashula, apabila tidak mudah. Jadi ketika dia sudah nggak bisa beristihad ya, udah menolak istihad, kemudian dia apa? Dia mengucapkan, udah saya nggak tahu. Jadi gampang untuk mengucap la adri ini gampang. La adri, kadang orang berat mengucapkan, oh nggak tahu. Imam Malik, sekelas Imam Malik itu ya, ulama besar itu ngomong la adri itu sering banget. Oh la adri. Padahal tahu, kadang tahu ya. Kadang pas beliau ditanya nggak bisa sama sekali, udah la adri. Di dalam yashula, apabila apa? Tidak mudah masalahnya, tidak mudah persoalannya. Nah, kan ada dalam hadis tuh al ilmu salasah ya. Kitabun natik, kitab yang berbicara. Apa kitab yang berbicara ini? Al-Quran. Kemudian apa? Sunnatun madiyatun atau sunnatun qa'imatun. Dalam riwayat lain sunnah qaimah, sunnah yang ditegakkan, itu ilmu. Yang ketiga apa? La adri. La adri itu nisful jawab gitu ya. Tapi jangan antum ketika apa ikhtibar imtihan nulis la adri wala adri semua, ini udah jawaban ya, salah gitu ya. Ini kalau antum ditanya tentang masalah ya, masalah fikih contohnya, antum nggak tahu, sudah bilang la adri, saya nggak tahu ya. Jangan apa nebak-nebak, oh jawabannya ini ya, Pak, yakin banget padahal nggak tahu, dia salah, bisa fatal. 6. Wa yakunu, yang kemudian tanda selanjutnya yakunu, adanya ia, yaksidu bermaksud, bil ulumi dengan ilmu-ilmu, wujudahu akan keberadaannya, li sa'adatil uqba, li sa'adati untuk kebahagiaan, al uqba. Uqba itu apa? Uqba kan akib ya, akhir. Maksudnya apa? Akhirat. Al-azimati yang agung, naila yang ia peroleh. Jadi ia selalu bertujuan pada ilmu-ilmu yang keberadaannya ya, yang realisasinya ini untuk kebahagiaan akhirat yang agung yang ia peroleh. Itu tujuannya untuk akhirat aja dia. Fayakunu, kemudian tanda selanjutnya ya, fayakunu maka adanya dia muhtimman, mengutamakan ya, mementingkan, memprioritaskan, bi ilmil batini dengan ilmu batin. Jadi dia ini apa? Selalu memprioritaskan ilmu batin, ilmu tentang hati kayak gitu, ilmu kajian hati, ilmu tasawuf kayak gitu. Nah, warikobi kolbin, warikobi dan mengawasi kolbin hati, lisiasati untuk mensiasati, fa'ila yang melakukannya. Maksudnya ya, dia melakukan, mengawasi hati ya. Dia selalu apa? Mengawasi hati untuk bersiasat. Jadi hatinya ini
apa selalu dia awasi ya, penuh pengawasan gitu. Jadi biar apa terhindar dari penyakit-penyakit hati. Mutawakkian yang memperhatikan litoriki untuk jalan ilmil akhirati, ilmu akhirat, mimma yakunu dari apa-apa yang adanya ia, minal mujahadati dari bersungguh-sungguh, injala terang ya. Injala terang. Jadi ia apa? Memperhatikan litoriki ilmu akhirah, pada jalan apa? Ilmu akhirat. Jadi segala, yaitu segala ilmu hasil mujahadah, bersungguh-sungguh yang terang. Wa yakunu dan adanya dia mu'tamidan, berpegang teguh, ala taklidihi atas taklidnya. Taklid tahu kan, taklid mengikuti ya, atas mengikuti di syariatin, kepada syariat, wa ala basiratihi dan atas mata hatinya, al jala yang benderang. Nah, dia selalu berpegang teguh atas apa? Mengikuti terhadap syariat. Syariat ngikuti dia apa? Kepada Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dia ngikuti. Kemudian dan dia ngikuti apa? Atas mata hatinya. Mata hatinya yang apa? Benderang, yang terang, yang bersih ya. Nah, hadil abiyatu, ini bait-bait ma'khudatun, diambil min kalamil Ghazali, dari ucapannya Imam Ghazali fil Ihya, dalam kitab Ihya. Wahina idin, dan ketika itu, ankuluhu, aku mengutipnya, aku menukilnya, huna di sini, lisyarhi, untuk syarah hadil abiyati, ini bait-bait, syarah penjelasannya. Aili alimil akhirati, yakni untuk ulama akhirat ya, orang alim akhirat, alamatun, ada tanda-tanda, sab'un, 7. Jadi li alimil akhirati ya, memiliki gitu. Lamnya lam lil milik ya. Ihdaha, salah satu dari 7 adalah an la yukhalifa, dia tidak bertentangan, fi'luhu, apa fi'luhu, perbuatannya, qaulahu, akan ucapannya. Ini perbuatannya ini tidak bertentangan dengan ucapannya, ini sama ya. Perbuatan dengan ucapannya ini sama. Bal, bahkan apa? La ya'muru, dia tidak memerintah, bisyai, dengan sesuatu, malam yakun, apa yang tidak ada, huwa, dia, awwala, pertama kali, amilin, yang mengamalkan, bihi, dengan sesuatu. Jadi bahkan apa? Ia tidak akan memerintahkan sesuatu selama ia belum menjadi orang yang paling pertama mengamalkannya. Itu maksudnya ya. Dia dulu yang melakukan, sudah melakukan, baru dia apa? Perintahkan ke orang lain. Qalallahu ta'ala, atamurunnan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Atamuruna, apakah kalian menyuruh, atau mengapa kalian menyuruh, an-nasa, orang-orang, bil birri, dengan kebaikan, watan sauna, dan kalian melupakan, anfusakum, diri kalian. Itu dalam surat Al-Baqarah seperti itu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Mengapa
kalian suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedang kalian melupakan kewajibanmu sendiri gitu. Wa qala ta'ala kaburo maktan, kaburo besar maktan, kebencian indallahi di sisi Allah, antakulu bahwa kalian mengucapkan ma la taf'alun, apa yang tidak kalian lakukan. Jadi amat besar kebencian di sisi Allah ya. Jadi Allah sangat membenci ya, kalau apa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi menyuruh tapi tidak melakukan begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu aku lewat lailata pada malam usriya, diisrokan siapa aku bi denganku, usriya diisrokan bi aku ya, bi aqwamin dengan kaum-kaum, melewati apa kaum-kaum, tukrodu yang dipotong, yang digunting, syifahuhum bibir-bibir mereka, bimaqorido dengan gunting-gunting, minarin dari api. Jadi Rasulullah beliau lewat di malam ketika Isra Mi'raj ya, beliau berjumpa dengan sekelompok orang yang digunting bibirnya ya, dengan gunting dari api. Gunting pakai gunting biasa aja sakit ya, ini pakai gunting dari api. Kayak film apa tuh ya, pakai api kayak gitu gunting. Fakultu, lalu aku berkata, man antum, siapa kalian? Faqalu, lalu mereka menjawab, kunna, adanya kami, na'muru, memerintahkan, siapa kami, bil khairi, dengan kebaikan, wala na'tihi, dan tidaklah kami mendatangkan atau melakukannya, wananha, dan kami melarang, anisyari, dari keburukan, wanatihi, dan kami melakukannya. Jadi mereka ini apa? Golongan orang-orangnya apa? Memerintahkan kebaikan tetapi apa? Tidak melakukannya. Nah ini hukumannya, nanti akan digunting bibir mereka ya, waliyadzubillah ya. Itu karena apa? Ini hukuman mereka yang berat ini ya. Wa qala al-Fudail bin Iyadin, berkata Syekh Fudail bin Iyad, balagoni, telah sampai padaku, annal fasaq kota, bahwasanya kefasikan, minal ulama'i, dari ulama, yubda'u, diawali, bihim, dengan mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat, qabla, sebelum abdatil ausan, para penyembah berhala, ausan, berhala. Nah, jadi ulama-ulama yang fasik itu apa? Mereka akan mengawali masuk neraka di hari kiamat paling duluan sebelum para penyembah berhala. Ya, para ulama yang fasik ya, yang fasik. Wa qala Abu Darda, berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, wailun, celaka, liman la ya'lamu, bagi yang tidak mengetahui, marrotan, satu kali. Jadi celakanya hanya satu kali nih bagi orang yang tidak mengetahui, bagi orang yang tidak berilmu, celakanya cuma satu kali. Celaka ya, dihukum, nanti dihukum ya. Tapi cuma satu kali. Wawailun, dan celaka, liman alima,
bagi orang yang mengetahui wala ya'malu, tapi apa, tidak mengamalkan. Celakanya berapa kali? Sab'a marratin, 7 kali. Nah, jadi dihukumnya apa? Lebih besar ini, lebih berat, sampai 7 kali. Kalau yang tidak tahu, tidak berilmu cuma 1 kali. Makanya kita kalau tahu langsung amalkan ya. Tahu, amalkan, nah gitu. 6. Wasaniha, itu yang pertama tadi. Yang kedua, dari tanda-tanda ulama akhirat ialah antakuna, adanya inayatuhu, perhatiannya ulama akhirat ini bitahsiril ilmi, dengan menghasilkan ilmu an-nafi, yang bermanfaat, fil akhirati, pada akhirat, al-muraggibi, yang cinta, fit taati, pada ketaatan, mujtaniban, yang menjauhi, ya, dalam hal menjauhi, lil ulumi, terhadap ilmu-ilmu, alati yakilu, yang sedikit apa naf'uha, manfaat ilmu-ilmu itu, wa yaksuru, dan banyak, fiha, pada ulum, pada ilmu-ilmu itu, al jidalu, jidal, apa jidal, perdebatan, walkil walqol, itu ada walkil walqol. Kil walqol itu apa? Kila dikatakan, qol mengatakan, kila ya. Jadi dikatakan begini, qala fulan, ya, berkata pulang gini ya, gibah ngobrol nggak karu-karuan ya gitu, gibah ya. Nah, jadi yang kedua ini tanda ulama akhirat ialah perhatiannya dia, ya, prioritasnya dia ini adalah menghasilkan ilmu yang bermanfaat di akhirat. Apa ilmu yang bermanfaat di akhiratnya apa? Bukan ilmu untuk di dunia aja, tapi di akhirat juga, yang dapat menimbulkan kecintaannya dalam ketaatan. Semakin taat kayak gitu nih, apa nih kira-kira ilmu apa yang dia semakin taat sama Allah? Ilmu apa itu? Kayak gitu ya, ilmu tasawuf, mau fikih kayak gitu masuk ya, semuanya sebetulnya ya itu bisa menimbulkan ketaatan terhadap itu. Yang tapi apa, dalam hal keadaan dia menjauhi, mujtaniban, menjauhi ilmu-ilmu yang manfaatnya sedikit. Ilmu yang manfaatnya sedikit dia jauhi. Apa ilmu yang manfaatnya sedikit nih, kayak gitu, jauhi. Dan ilmu-ilmu yang banyak terdapat perdebatan kayak gitu dia jauhi juga. Wah, ini banyak perdebatannya nih, jangan ya, tinggalkan kayak gitu. Ilmu banyak kil wal qol, ya, banyak ngobrolnya, banyak ya berkata gini pula gini nah gitu. Nah, wadah ya, terus apa lanjut nih? Wagat syuf. Nah, lanjut katanya ya. Baliam bagi, akan tetapi bahkan sepatutnya, aniyakuna, adanya dia, at-ta'allumu, belajar, min jinsi, dari jenis atau dari cara, maksudnya ya, maruwiya, apa-apa yang diriwayatkan, an Hatimin, dari Syekh Hatim al-Asomi, yang asom itu apa? Summun bukmun tuh, apa tuh? Sumun apa? Tuli ya. Al-Asom yang tuli. Syekh Hatim al-Asom, Syekh Hatim yang tuli ya. Beliau aslinya nggak tuli ini, beliau ini ya. Aslinya nggak tuli. Cuma apa? Beliau ini apa? Dulu pernah ada seorang perempuan ya, yang menanyakan apa? Satu masalah ya. Ketika itu si perempuan ini apa? Mengeluarkan suara yang nggak enak, apa itu? Suara kentut ya. Kan nggak enak itu ya. Orang sopan.
Padahal di depan apa? Syekh Hatim ulama besar ini ya, ulama tasawuf, masya Allah ya, bijaksana, sabar, masya Allah. Beliau si perempuan ini apa ngeluarin kentut, ya. Terus saking jaga perasaan si perempuan sampai Syekh Hatim apa? Irfa sautak katanya, irfa'i sautak, keraskan suaramu ya, irfa sautaki gitu. Irfa'i sautaki, keraskan suaramu, nggak kedengeran nih, ngomong apa katanya, ngomong apa, nggak kedengeran saya nih. Dikiranya tuli, oh ini tuli nih katanya ya. Oh tenang, berarti si perempuan ini akhirnya apa? Tenang dia, nggak merasa apa malu di situ. Akhirnya apa? Terkenal udah dia nih Hatim al-Asom, Hatim yang tuli, padahal nggak tuli dia. Jadi dia nih selama masih hidupnya si perempuan ini pura-pura tuli terus tuh, jaga apa perasaannya perempuan, pura-pura gak denger aja. Masya Allah itu ya, kita bisa nggak kayak gitu? Ajib ini saking jaganya orang kayak gitu, jaga perasaannya orang kayak gitu. Masya Allah, makanya wali dia. Ya Syekh Hatim wali besar. Masya Allah. Kemudian pernah juga dikisahkan beliau ini udah ulama besar ya, punya murid banyak ya. Ada orang marah-marah beliau nih ya, marah-marah nyalahin beliau gini. Beliau diam aja, nggak jawab, nggak ngebela, nggak ngerespon, diam aja, kayak orang salah aja gitu, kayak orang salah tuh. Padahal bener beliau ini ya, pas sama murid-muridnya, Syekh kok antum diem aja katanya. Kok antum diem aja deh, nggak ngebela, nggak ngerespon apa, udah katanya. Ya saya lebih baik diam aja katanya. Ya. Lebih baik diam, menghadapi orang kayak gitu, lebih baik diam beliau. Pernah juga dulu gitu, kakaknya Habib Umar bin Hafid ini, Habib Ali Masyhur bin Hafid ya. Al-Fakir dulu pernah hadir pas sebelum sholat maghrib ya, sebelum sholat maghrib ada langsung qomat kan, biasa gitu ya. Ini ada orang yang kelompok sebelah ini kan biasanya sholat sunnah qobliyah dulu, ini langsung qomat. Selesai sholat beliau duduk setelah wiritan, dimarahin, datang orang. Habib, oh gini, antum kenapa gini, enggak sholat qobliyah dulu kayak gini. Habib Ali Masyhur bilang apa? Marhaba, cuma gitu aja. Iya, siap gitu kalau kata kita ya. Bilang kayak gitu aja. Ya, udah nggak nanggepi nggak apa. Kalau mau tanggepi udah kalah, mau dalil kayak apa udah kalah jelas dia. Habib Ali Masyhur ini ketua mufti ya, dibilangin kayak gitu. Nah itu Syekh Hatim juga begitu. Jadi akhlaknya beliau ya, masya Allah. Kalau kita mah gak sabar ya. Kayak gitu ya, belajar. Walaupun benar, mendingan diam aja. Ya. Apalagi kalau perempuan jadi istri ya, seorang istri ya, di depan suami itu mendingan diam aja gitu ya. Udah dia salah, benar, udah diam aja kalau dimarahin. Dan nanti kalau udah diam, udah reda, suaminya baru jangan lagi marah, akhirnya tambah menyulut permasalahan di situ. Nah, kata Syekh Hatim menanggapi orang yang marahin beliau itu, katanya jika aku tidak layak menerima hinaan tersebut ya, maka segala cacian itu bukanlah untukku katanya. Tetapi kembali kepada orang yang mengucapkannya, kembali lagi kepada orang ya udah dihina, ada diam aja gitu Syekh Hatim. Tapi kata beliau dan jika aku memang layak menerimanya, ya maka aku harus menerima kebenaran tersebut dengan lapang dada. Kalau saya salah ya udah gitu, saya dihina, saya memang hina, ya udah nerima beliau gitu. Dan makanya nggak perlu ditanggapi, mau benar mau salah nggak usah ditanggapi. Nah Syekh Hatim ini tilmidu Syakikin al-Balkhi ya, al-Balkhi. Syekh Hatim ini adalah tilmidu, murid Syekh Syakik
Al-Balakhi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Annahu, bahwasanya qala berkata, lahu kepada Syekh Hatim, siapa Syakikun, Syekh Syakik. Jadi gurunya ini berkata ke muridnya, yakni Syekh Hatim, mundukam sahibtani, ya, mundukam berapa lama, ya, sahibtani kamu bersahabat denganku. Maksud bersahabat itu apa? Menjadi muridnya yang menuntut ilmu padaku. Zaman dulu kan kalau murid itu apa? Sahabat, ya. Nah, qala Hatimun, berkata Syekh Hatim, mundu salasi wa salasina sanatan. Berapa tahun tuh? 33 tahun. Wah, bentar apa lama? Lama banget itu, ya. Jadi apa? Beliau ini thalibul ilim, ya, bersahabat, yang menjadi muridnya, menjadi khodimnya ini apa? Selama 33 tahun. Sepanjang hidupnya, ya. Masya Allah, lama banget. Antum baru berapa tahun jadi murid. Nah, qala berkata Syekh Syakik, ya, fama ta'allamta minni, fama maka apa ta'allamta, apa yang kamu pelajari, minni dariku, fi hadhil muddati, pada waktu tersebut, gitu, ya, pada masa 30 tahun itu apa yang kamu udah pelajari dariku, ya. Qala berkata, samani masailah, ya. Berkata samani masailah, berkata Syekh Hatim, samani masailah, 8 masalah, ya. Jadi 33 tahun sama beliau, yang beliau pelajari itu apa? 8 persoalan aja ini. Makanya kata Syekh Syakik, qala Syakikun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, katanya. Kok cuma 8 persoalan aja yang kamu pelajari? Kaget itu, ya. Zahaba umri, telah pergi umurku, ma'aka bersamamu, walam tata'alam, dan kamu tidak mempelajari, illa kecuali sama anak masaila, 8 persoalan aja, 8 masalah aja. Jadi telah pergi berlalu bersamamu umurku, ya, dan kau tidak mempelajari kecuali hanya 8 masalah, ya. Terus apa? Qala ya ustadzu, berkata Syekh Hatim, ya ustadzu, wahai ustadku, ya, wahai guruku, lam ata'allam, aku tidak mempelajari goyroha, selain 8 itu. Wa inni, dan sungguhnya aku, la uhibbu an ukadziba, la uhibbu, tidak suka, tidak menyukai, an ukadziba, untuk berbohong, ya. Memang benar, ya, kata beliau, saya nggak bohong, saya nggak suka berbohong, ya. Yang saya pelajari cuma 8. Maksudnya apa? Yang beliau pelajari dan betul-betul paham dan betul-betul apa? Mengamalkan, gitu, ya. Kalau yang beliau pelajari banyak sebetulnya. Jadi yang beliau ambil, ya, yang tersirat dan tersurat itu, yang beliau benar-benar pahami dan amalkan tuh 8 itu, ya. Faqala, lalu berkata, hati mahiyya hatta asma'aha, wallahu ta'ala a'lam bishawab, ya. Alhamdulillah, ya, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.